Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Gajah Mada dan kontroversi dalam pembunuhan Raja Majapahit. Suatu hari di tahun 1328, seisi istana Mojopahit serentak geger. Raja Jayanegara tewas bersimbah darah di peraduannya. Penguasa Mojopahit kedua ini mati di tangan tabibnya sendiri, Ratanca. Jayanegara yang meminta Ratanca mengobati sakit bisulnya ditikam dari belakang dan tewas seketika. Selain sebagai tabib istana, Ratanca juga seorang pengawal raja atau bayangkara, sama seperti Gajah Mada. Meskipun tudingan pelaku pembunuhan mengarah kepada Ratanca, tapi insiden berdarah ini belum terkuak sepenuhnya. Ada beberapa versi terkait siapa sebenarnya dalang yang menghendaki kematian Jayanegara. Selain Ratanca, Gajah Mada masuk dalam daftar tersangka. Jayanegara naik tahta pada tahun 1309. Ia adalah anak dari pendiri Mojopahit, Raden Wijaya, dengan seorang putri kerajaan Damasraya dari Sumatera, Dara Petak atau Indreswari. Kitab Pararaton menyebut Jayanegara dengan nama Kalagemet yang ditafsirkan sebagai olok-olok karena nama tersebut memiliki arti lemah atau jahat. Memang banyak orang di Mojopahit yang tidak senang dengan naiknya Jayanegara menjadi raja. Salah satu penyebabnya adalah karena Jayanegara berdarah campuran Jawa dan Melayu, bukan turunan murni dari Kertanegara, raja terakhir Singosari sebelum Mojopahit berdiri. Selain itu, Jayanegara juga bukan lahir dari permaisuri, melainkan dari istri selir. Padahal sebelum menikah dari Petak, Raden Wijaya sudah punya 4 istri yang semuanya adalah putri Kertanegara, seperti ditulis Pitono, Harjowardoyo dan kawan-kawan di Pararaton. Namun Dara Petak berhasil membujuk Raden Wijaya untuk menjadikan putranya Jayanegara sebagai putra mahkota. Menurut kebiasaan raja-raja di zaman dahulu bahwa yang berhak menggantikan tahta kerajaan adalah anak yang lahir dari permaisuri, entah itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Setelah Jayanegara dinobatkan, banyak terjadi guncangan internal, termasuk timbulnya serangkaian pemberontakan. Para pemimpin pemberontakan ini justru orang-orang yang dulu sangat loyal terhadap Raden Wijaya. Setelah Raden Wijaya wafat, mereka menganggap tahta Majapahit jatuh di tangan orang yang salah. Dari sekian banyak pemberontakan yang muncul pada era Jayanegara, ada beberapa yang paling membahayakan. Antara lain pemberontakan yang dimotori oleh Ronggolawe pada tahun 1309, Lembu Sora pada tahun 1311, Nambi pada tahun 1316, hingga Kuti pada tahun 1319. Namun Jayanegara selalu lolos dari maut dalam berbagai aksi pemberontakan itu. Nyawanya melayang justru ketika situasi kerajaan sudah agak tenang di tangan orang dalam istana yang tak lain adalah tabib sekaligus pengawal kepercayaannya sendiri, Ratanca. Banyak referensi yang menyebut Gajah Mada punya andil dalam peristiwa matinya Jayanegara pada tahun 1328. Secara langsung atau tidak, seorang peneliti sejarah asal Belanda meyakini bahwa Gajah Mada adalah otak pembunuhan itu. Dikutip dari Parakitri Simbolon 2006, dalam Menjadi Indonesia, Rom meyakini bahwa Gajah Mada menyimpan dendam terhadap Jayanegara lantaran telah berbuat tidak senonoh terhadap istrinya. Gajah Mada memperalat Ratanca yang juga tabib istana untuk membunuh sang raja. Buku
Nagara-Kertagama dan Tafsir Sejarah karya Slamet Muljana tahun 1979 mendukung versi ini, meskipun Muljana juga memaparkan versi lainnya. Dituliskan, Gajah Mada pada hakikatnya tidak suka terhadap Jaya Negara dan menggunakan Ratanca sebagai alat untuk mengakhiri nyawa raja yang bertabiat buruk itu. Para raton seperti dikutip Muljana juga mengungkapkan, Gajah Mada sudah bersiap di kamar raja tanpa diketahui Ratanca. Sesaat setelah Jaya Negara ditikam, Gajah Mada mendadak muncul dan segera membunuh Ratanca. Meskipun ada di tempat kejadian perkara, namun Gajah Mada tetap bersih, bahkan dia disebut sebagai pahlawan. Demikianlah rahasia itu tertutup. Orang ramai hanya tahu Gajah Mada membalaskan kematian Sang Prabu dan menusuk Tanca sampai mati, tulis Muljana dalam bukunya. Gajah Mada diduga memang tidak menyukai Jaya Negara yang memiliki tabiat buruk dan kurang piawai dalam mengelola pemerintahan. Gajah Mada juga tidak terlalu cocok dengan Ratanca yang menjadi salah satu pesaing dalam karirnya sesama pengawal raja. Versi ini dilengkapi oleh Purwadi dalam Jejak Nasionalisme Gajah Mada 2004 yang menulis, setelah Jaya Negara terbunuh, Gajah Mada segera menangkap Ratanca dan mengeksekusinya. Yang menjadi persoalan, eksekusi itu dilakukan tanpa melalui peradilan terlebih dahulu. Tindakan inilah yang lantas memunculkan asumsi bahwa Gajah Mada memang sengaja menggunakan Ratanca untuk menghabisi nyawa sang raja. Dalam buku yang sama, Slamet Muljana juga mengungkap versi lain ihwal misteri matinya Jaya Negara. Disebutkan bahwa pembunuh itu memang murni dilakukan oleh Ratanca dan telah direncanakan sebelumnya. Ratanca kesal terhadap Jaya Negara setelah menerima laporan dari istrinya bahwa sang raja telah berbuat tidak sopan terhadap dua saudara tirinya yang juga putri Raden Wijaya, yakni Dyah Gitarja atau Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat atau Sri Raja Dewi. Mengetahui hal ini, Ratanca lantas melapor kepada Gajah Mada, tapi sang patih tidak segera bertindak. Ratanca yang merupakan abdi setia mendiang Raden Wijaya lantas mengambil tindakan sendiri saat mendapatkan kesempatan mengobati Jaya Negara. Purwadi dalam sejarah raja-raja Jawa setelah kehidupan keraton dan perkembangannya di Jawa menyebutkan bahwa Jaya Negara memang tidak memperbolehkan dua adik perempuan tirinya itu menikah dan selalu menghalangi jika ada lelaki yang hendak meminang. Setelah Jaya Negara tewas, dua putri Mojopahit itu akhirnya menikah. Tribuana disunting oleh Pangeran Cakradara atau Kertawardhana, bangsawan muda keturunan Singosari. Sedangkan Sri Raja Dewi kawin dengan pangeran lainnya bernama Kudamerta. Demikian kisah kontroversi dalam pembunuhan Raja Mojopahit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.